Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 16. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mendengarkan, Chu alami dan tidak terkendali menggaruk kepalanya dan berkata, "Bos, apakah Anda membuat 10.000 botol tungku alkimia untuk pemurnian?" "Iya, itu benar," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "saya ingin mengendalikan 10.000 botol tungku alkimia pada saat yang sama untuk memperbaiki 10.000 tungku pil hukuman terbaik. Tentu saja, ketika obat ajaib sudah cukup." Mendengar pidato itu, Chu Xiao memutar matanya dan berhenti berbicara. Dia tidak percaya di dalam hatinya. Tan Yun dapat mengontrol 10.000 botol tungku alkimia untuk membuat alkimia pada saat yang sama. Dalam setengah hari berikutnya, Tan Yun membawa Chu Xiao dan hampir berjalan-jalan di sekitar toko-toko yang menjual tungku alkimia di kota alun-alun. Baru kemudian dia membeli 5.000 botol tungku alkimia abadi dengan nilai berbeda. Harga setiap botol tungku alkimia abadi rendah adalah 10.000 abadi rendah, satu botol tungku alkimia abadi menengah adalah 30.000 batu abadi rendah, satu botol tungku alkimia abadi atas adalah 50.000 batu abadi rendah, dan satu botol tungku alkimia abadi atas adalah 100.000 lebih batu abadi kelas rendah. Tan Yun menghabiskan 3,5 juta batu abadi kelas menengah untuk membeli 5.000 botol tungku alkimia ini. Sekarang dia memiliki 1,5 juta batu abadi kelas menengah yang tersisa. Tan Yun yakin bahwa dengan 1,5 juta batu abadi kelas menengah, ia dapat membayar mineral dan herbal yang dikumpulkan oleh orang-orang. Sebelum 1,5 juta batu abadi kelas menengah habis, tampaknya bagi Yun bahwa pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi telah disempurnakan. Hanya obat mujarab hukuman terbaik yang disempurnakan, jadi mengapa tidak memiliki batu abadi saat itu? Hanya dengan kekayaan yang cukup, Tan Yun dapat membeli api dengan atribut es dan atribut api. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan Chu Xiao kembali ke tokonya. Kemudian, Tan Yun memberi Chu Xiao cincin abadi dengan 1,5 juta batu abadi kelas menengah dan mengatakan kepadanya, "Saya akan berlatih dalam isolasi di lain waktu. Kamu mengambil batu abadi dan bertanggung jawab untuk membayar orang-orang yang membawa mineral dan obat-obatan. Hubungi aku ketika 32 jenis mineral dan 1.600 jenis obat ajaib sudah selesai. Juga, kamu terlalu lelah untuk menghitung obat ajaib sendirian. Kamu dapat merekrut beberapa orang untuk membantumu selama ini." Chu Xiao berkata sambil tersenyum, "Ayolah. Bos, kamu bisa tenang dan tutup. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Aku akan memanggilmu lagi jika aku memiliki sesuatu yang salah." Tan Yun tersenyum puas dan datang ke paviliun di lantai 6. Kemudian, dia menawarkan aula abadi ruang waktu terbaik di telinganya dan memasuki aula di lantai pertama untuk latihan. Chu Xiao sangat efisien. Hanya dalam setengah hari, dia mempekerjakan 2 gadis kecil Jasper. Mereka masih saudara perempuan, yang merupakan kekuatan tingkat ketiga ranah menghukum abadi. Di aula abadi di lantai pertama, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 90 tahun telah berlalu, dan sekarang hanya 1,5 bulan telah berlalu di luar. Selama 1,5 bulan ini, orang-orang telah mengirim obat-obatan yang dikumpulkan dan biji yang ditambang ke Tiange, kota Sisu. Chu Xiao dan saudara perempuannya mengklasifikasikan mineral dan herbal. Untuk penyimpanan obat abadi, Chu Xiao membeli banyak peralatan untuk disisihkan. Saat ini, Tan Yun, duduk bersila di aula peri di lantai pertama, tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan warna kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. Karena dia merasa bahwa 11 pedang surgawi Hongmeng yang tergantung di kolam roh memiliki sedikit getaran. Ini sepertinya pertanda sebelum roh pedang ilahi terbangun. Pada saat yang sama, kota abadi Suanyuan bagian luar, Miao Mansion. Kediaman Miao menempati tempat 1 li abadi, dengan momentum besar. Suara mendesing.
Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih yang berusia sekitar 80 tahun di tingkat ke-8 menghukum Abadi jatuh dari langit dan jatuh di luar rumah Miao. Pengurus rumah yang baik. Dua penjaga keluarga Miao berkata dengan hormat kepada pria tua berambut putih itu. Orang tua itu bukan orang lain, tetapi pengurus rumah tangga Miao, Yuan Zheng. Yuan Zheng mengangguk dan bertanya, apakah tuannya ada di sana? Ya, salah satu penjaga berkata dengan hormat. Setelah mendengar ini, Yuan Zheng memasuki rumah Miao sebagai bayangan, dan mencapai kediaman Miao Jincheng, Paviliun Seng Kaixian. Setelah memasuki paviliun, Yuan Zheng langsung menuju ke lantai 2 dan datang ke kamar Miao Jincheng. Dia membungkuk dan berkata, laporkan kembali ke tuanmu, kamu telah meminta bawahanmu untuk menyelidiki Tan Yun. Bicaralah dengan cepat. Miao Jincheng bangkit dari kursi batu giok. Iya Pak, Yuan Zheng sedikit membungkuk, Tan Yun seharusnya tidak ada hubungannya dengan tuan kota. Tanpa menunggu kata-kata Yuan Zheng, Miao Jincheng melompat dengan marah, bah. Tan Yun, bajingan kecil ini, berani menggodaku. Saat ini, Miao Jincheng memikirkan 5 juta batu abadi kelas menengah yang diperas oleh Tan Yun dan ditampar wajahnya oleh Tan Yun dan Chu Xiao. Dia sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya dan wajahnya seburuk yang seharusnya. Tuan, tolong tenang. Tolong dengarkan budak tua itu dulu. Setelah kata-kata Yuan Zheng, alis putihnya bergetar dan mengerutkan kening. Meskipun Tan Yun tidak ada hubungannya dengan tuan kota, dia ada hubungannya dengan Jenderal Xuan Yuan, paman tuan kota. Apa? Jenderal Xuan Yuan? Miao Jincheng sangat ketakutan sehingga dia hampir berteriak, cepat bicarakan, apa yang terjadi? Yuan Zheng berkata dengan jujur, Tuan, berita yang saya dengar adalah bahwa lebih dari 3 bulan yang lalu, Tan Yun ingin memasuki kota bersama Chu Xiao. Jenderal Xuan Yuan tidak setuju, tetapi setelah Tan Yun mengalahkan ratusan tentara abadi dengan kekuatan tingkat pertama, Jenderal Xuan Yuan menghargai Tan Yun dan ingin Tan Yun bergabung dengan tentara. Tetapi Tan Yun berkata bahwa dia tidak tertarik pada pertempuran dan pembunuhan, dan hanya ingin berbisnis. Kemudian, Jenderal Xuan Yuan setuju dengan Tan Yun untuk memasuki kota. Mendengar pidato itu, Miao Jincheng memarahi, anjing ini mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk berkelahi dan membunuh. Karena dia tidak berani tertarik, dia membunuh begitu banyak dari kita, itu saja. Tan Yun adalah karakter kejam yang membunuh orang tanpa berkedip. Setelah itu, Miao Jincheng tersenyum marah dan berkata, sungguh Tan Yun, kamu sangat berani menggertakku dengan nama penguasa kota. Tan Yun, aku ingin kamu mati. Pada saat ini, Yuan Zheng khawatir dan berkata, Tuan, meskipun Tan Yun tidak ada hubungannya dengan Jenderal Xuan Yuan, budak tua itu mendengar bahwa pada hari ketika Jenderal Xuan Yuan pergi ke kota abadi Xuan Yuan, dia menyukai Tan Yun. Jika kita membunuh Tan Yun, jika kita mengganggu Jenderal Xuan Yuan, kita tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Setelah itu, Yuan Zheng menunjukkan cahaya yang bagus di matanya dan berkata, Tuan, saya memiliki kebijakan terbaik dan kebijakan terburuk untuk berurusan dengan Tan Yun. Katakan, Miao Jincheng melihat ke depan. Yuan Zheng berkata sambil mencibir, saya mendengar bahwa Tuan Muda berada di tentara pusat kota sekarang. Kita dapat memanggil Tuan Muda kembali ke rumah Miao dengan alasan bahwa Anda sakit parah. Kemudian, dengan kekuatan anak muda itu, Tuan Muda di tingkat 12 ranah menghukum abadi, kita bisa pergi ke Tiange kota Sishu untuk membunuh Tan Yun di bawah topeng dalam kegelapan. Ini adalah kebijakan terburuk. Yah, tidak buruk. Miao Jincheng mengangguk dan berkata, lanjutkan. Iya Pak, Yuan Zheng berkata dengan tatapan ganas, Tuan Muda kedua dan ketiga dari rumah Xiahu dibunuh oleh Tan Yun. Budak tua itu pergi ke rumah Xiahu dan berbicara dengan pengurus rumah tangga mereka. Kita bisa menunggu Tuan Xiahu dan Tuan Muda Xiahu kembali dari perang, dan kemudian kedua rumah kita akan membunuh Tan Yun bersama-sama. Setelah mendengar ini, Miao Jincheng segera menolak, tidak, ketika saya memikirkan Tan Yun, saya berharap dia akan mati. Tuan Xiahu, saya tidak tahu tahun monyet sampai mereka kembali, saya tidak sabar. Setelah mendengarkan, Yuan Zheng berpikir, ada 2 strategi terbaik untuk budak tua itu.
Katakan padaku. Miao Jincheng tidak sabar. Yuan Zheng berkata, Tuan, pada awalnya, Tan Yun sangat tidak menghormati ayah angkatmu. Kamu bisa membiarkan ayah angkatmu mengirim seseorang untuk membunuhnya. Selain itu, kebijakan terbaik adalah Tan Yun berani menggertak dan menipu atas nama Tuan Kota, selama tuannya menemukan cara untuk membiarkan masalah ini masuk ke telinga Tuan Kota. Pikirkan, Tan Yun, bahkan jika dia memiliki 100 nyawa, itu tidak cukup untuk dibunuh. Setelah mendengarkan, Miao Jincheng memandang Yuan Zheng dengan persetujuan. Bagus, bagus. 4 skemamu layak. Hanya saja, sampai akhir, jangan khawatirkan penguasa kota. Bagaimanapun, kami yang salah lebih dulu. Itu adalah insiden yang kami dan Tan Yun provokasi. Saat itu, meskipun Tan Yun dibunuh oleh penguasa kota, kita mungkin tidak bisa memakannya. Masih ada masalah ini. Aku tidak akan membiarkan ayah angkatku tahu untuk saat ini. Jika aku tidak bisa menyelesaikan hal kecil ini, ayah angkat pasti akan kecewa padaku. Setelah mendengar ini, Yuan Zheng mengangguk dan berkata, Tuan, Anda berpikir dengan baik. Miao Jincheng mencibir dan berkata, Tan Yun, kamu pasti tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini akan mengetahui detailmu begitu cepat. Sudah kubilang, lelaki tua ini punya banyak cara untuk membunuhmu. Setelah mendengar ini, Yuan Zheng bertanya, Tuan, apa maksudmu? Dengan alasan penyakit serius, tolong pulang dan selesaikan Tan Yun. Ya, Miao Jincheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, hanya dengan cara ini Tan Yun dapat disingkirkan sesegera mungkin. Pembantu rumah tangga, kamu harus segera pergi ke barak dalam kota dan memberitahu Tuan Muda tentang penyakit seriusku. Aku yakin mereka akan setuju di hadapan ayah angkatku. 20 hari kemudian, Xuanyuan Xiancheng berada di pusat kota. Di tenda militer yang megah, seorang jenderal dengan baju besi hitam berdiri seperti lembing, dengan momentum semangat yang gigih. Dapat dilihat dari armor Jenderal Parubaya bahwa dia adalah Mayor Jenderal. Memang, orang ini disebut Duan Tiande. Dia adalah seorang jenderal besar yang bertanggung jawab atas 10.000 abadi, 100 abadi dan 10.000 tentara abadi. Di antara 10.000 makhluk abadi di bawah kendalinya, satu-satunya putra Miao Jincheng, Miao Wei. Saat ini, Miao Wei adalah pria setengah baya gemuk yang tumbuh agak mirip dengan Miao Jin dan memakai baju besi. Duan Tiande memandang Miao Wei dan berkata, karena ayahmu sakit parah dan tidak mampu untuk tinggal di tempat tidur, Mayor Jenderal setuju untuk pulang mengunjungi kerabatnya kali ini. Terima kasih, Jenderal, Miao Wei berkata dengan penuh terima kasih. Ya, Duan Tiande berkata dengan tatapan bermartabat, cepat dan pulang untuk mengunjungi kerabat Anda. Dalam 2 bulan, kita akan berperang. Ketika Anda kembali dari mengunjungi kerabat Anda, kita akan pergi ke medan perang dengan Mayor Jenderal untuk membunuh musuh. Bawahan patuh, bawahan pergi. Miao Wei berkata, melangkah keluar dari tenda militer, dan kemudian pergi bersama Yuan Zheng, pengurus rumah tangga Miao. Di tenda militer, Duan Tiande melihat punggung Miao Wei dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini berani membunuh musuh. Dia adalah makhluk abadi yang langka. Banyak orang berpikir bahwa Mayor Jenderal Ben memujimu demi Wakil Presiden Serikat Alkimia. Faktanya, dia tidak. Mayor Jenderal Ben sangat menyukai tentara seperti Miao Wei. Setelah meninggalkan barak, Yuan Zheng menatap Miao Wei yang cemas dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Tuan baik-baik saja. Hah? Miao Wei berkata, ayahku baik-baik saja. Mengapa kamu mengatakan dia sakit parah? Karena itu, Yuan Zheng memberitahu Miao Wei apa yang terjadi antara Tan Yun dan Miao Jincheng. Setelah mendengar ini, Miao Wei menggertakkan giginya dan berkata, sungguh Tan Yun, apakah dia menggertak Miao Mansionku? Jangan khawatir, aku akan kembali sekarang dan memintanya untuk mengembalikan batu abadi yang diperas dari rumah Miao, dan kemudian membunuhnya. Dalam sekejap mata, 20 hari lagi berlalu. Rumah Miao. Bulan gelap dan angin kencang. Miao Jincheng memandang Miao Wei dalam setelan malam dan berkata kepadanya, nak, kamu harus membunuh Tan Yun demi keselamatanmu sendiri. Miao Wei mencibir, jangan khawatir, ayah.
Dengan kekuatan anak itu, membunuh Tan Yun seperti telapak tangan terbalik. Tunggu saja kabar baiknya. Setelah itu, topeng Miao Wei menghilang dari udara tipis dari kamar Miao Jincheng. 1 jam kemudian, Tiange, kota Sisu. Di aula di lantai pertama aula peri ruang waktu, Tan Yun, duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan dipenuhi dengan aura tingkat kedua ranah menghukum abadi. Tan Yun telah ditutup di aula abadi selama lebih dari 200 tahun. Pada saat ini, Hongmeng kedua dalam kolam roh telah menghukum janin, dan akhirnya mencapai kesuksesan. Itu berarti dia telah memasuki tingkat kedua menghukum abadi. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih senang bahwa roh 11 pedang ilahi Hongmeng yang melahap kekuatan abadi di kolam roh lebih dari 100 tahun yang lalu telah terbangun di aula. Haha, Tan Yun tersenyum senang. Jinni, keluar dan biarkan Tuan melihat. Wah, wah, wah. Pada saat berikutnya, 11 pedang Hongmeng terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan tergantung di depannya berturut-turut. Pedang ilahi Hongmeng logam sedikit bergetar, dan kecepatan cahaya keemasan terbang keluar dari pedang ilahi dan berubah menjadi gadis yang menakjubkan. Seorang gadis di tahun Kapulaga, dengan sosok kabur dan gaun emas panjang, kecantikannya tak tertahankan untuk dicemarkan. Gadis rok emas berkabut menatap mata indah Tan Yun dan bisa melihat air mata berkedip. Dia mengepalkan tangan kanannya, menekuk lengan batu gioknya ke dadanya, berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun dan terisak, Jinni melihat tuannya. Segera, 4 gadis kabur yang lebih cantik terbang keluar dari pedang kayu, air, api, dan tanah di pedang Hongmeng. Gadis berok hijau itu memegang tangan kanannya di dada kirinya, berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, dan menangis kegirangan, bawahan Muxin melihat tuannya. Gadis rok biru juga berlutut, bawahanku, Qin Ying, kunjungi tuanku. Seorang gadis dalam gaun merah menyala berlutut dengan satu lutut dan menatap Tan Yun dengan air mata di matanya. Bawahan, tolong temui tuanku. Sekelompok panjang gadis coklat juga berlutut, mengerucutkan bibir merah mereka dan berteriak, bawahan saya telah melihat Tuan, tahukah Anda? Kami sangat merindukanmu. Saya tahu. Ketika Tan Yun mengangguk berat, air mata berkedip di mata bintangnya. Pada saat ini, dalam atribut angin pedang ilahi Hongmeng, seorang gadis transparan seperti angin berjalan keluar, berlutut dengan satu lutut, dan suara tangisan yang indah terdengar, bawahan, dupa angin, ketuk tuanku. Bawahan Lei Zhen, ketuk tuanku. Pada saat ini, suara kasar dan gila datang dari pedang ilahi Hongmeng dari atribut guntur. Seorang pemuda berkabut dengan sosok hebat melangkah keluar dari pedang ilahi dan berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut. Bawahan telah melihat tuanku. Dengan suara alam dan atribut waktu, di pedang ilahi Hongmeng, seorang gadis cantik yang hampir tidak bisa melihat penampilannya mengambil pedang ilahi selangkah demi selangkah dan berlutut di depan Tan Yun. Atributnya ruang, ketuk tuanku. Di pedang ilahi Hongmeng dengan atribut kematian, seorang pemuda berkabut hitam keluar dan berlutut di depan Tan Yun. Hihi, aku telah melihat tuannya. Pada saat ini, di atribut spasial pedang surgawi Hongmeng, seorang gadis kabur dengan air mata di senyumnya berlutut di depan Tan Yun dengan senyum menawan. Pada saat ini, dalam pedang ilahi atribut cahaya, seorang gadis dalam gaun putih memenangkan salju. Dia tersenyum, air mata menetes dari matanya yang indah, dan sosoknya yang ramping dan anggun muncul di depan Tan Yun. Kemudian dia berlutut dengan satu lutut. Matanya yang indah menatap Tan Yun, dan matanya menunjukkan kerinduan yang dalam. Bawahanku melihat tuanku. Saya sangat senang kembali kepada tuanku.